Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang tunggal, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu untuk menerima firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dengan roh hikmat dan kuasa, mengurapi semua pendengar dengan kuasa Roh Kudus, mengurapi hati, pikiran, konsentrasi hati untuk terbuka hati terhadap firman Tuhan, sehingga dapat memegang firman Tuhan, dapat mempercayai firman Tuhan, dapat menghayati firman Tuhan, supaya kehidupan kami diberkati oleh Tuhan melalui kuasa firman Tuhan. Kami persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terlebih dulu saya sampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan selayaknya kita persembahkan ke hadapan hadirat Allah Bapa dalam surga, karena memang hanya Dia Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Puji Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan saat ini kita akan ambil dari Kitab Mazmur pasal 136 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terpujilah buat kasih kemurahan Tuhan, kita bisa mengenal, kita bisa beribadah kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab kalau kehidupan itu tidak mengenal Tuhan di atas segala Tuhan, kehidupan manusia itu bisa terjebak penyembahan kepada Tuhan yang lain. Dan ayat ini mengatakan bahwa Tuhan, segala Tuhan yang menjadi sesembahan kita, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain belum tentu ada kasih dan setia. Kalau Tuhan yang kita sembah ada kasih, memang Tuhan Allah kita itu adalah kasih. Dan kasihnya sudah terbukti. Allah Bapa mengasihi dunia sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kasihnya itu juga luar biasa, karena kasihnya mengangkat kehidupan kita ini menjadi anak-anak Allah. Dan di sini Tuhan yang kita sembah bukan saja kasih, tetapi setia. Memang Dia itu setia. Namanya pun adalah, kalau terjemahan lama diterjemahkan setiawan atau yang setia. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah disangkali. Kalau umatnya tidak setia sekalipun, Dia itu tetap setia. Dan kalau dirangkaikan kalimat ini,
bahwa Tuhan di atas segala Tuhan itu kasih setianya untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan yang lain, belum tentu ada kasih, belum tentu ada kesetiaan. Seadanya ada kasih dan ada kesetiaan. Tidak juga untuk selama-lamanya. Karena kalau Tuhan yang lain, apalagi kalau Tuhan yang lain yang disembah itu dianggap sebagai Allah, kan itu adalah ciptaan manusia yang mau menyembahnya. Atau ada juga orang lain yang memang ahli di bidang itu, membangun Tuhan yang lain untuk kemudian orang lain yang menyembahnya. Itu bukan Tuhan yang kekal, itu Tuhan yang sangat terbatas, dibatasi dengan adanya waktu, karena ada waktunya dibuat, ya bahkan ada waktunya dimusnahkan. Juga dibatasi dengan ruang, karena seringkali kalau Tuhan yang lain, ya kebanyakan itu hanya berlaku bagi negara tertentu. Sehingga kalau kita mempelajari dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, banyak yang disebut sebagai Allah sesembahan, tapi berupa dewa yang merupakan buatan manusia. Dan nama dewa dari suatu tempat tertentu, dari suatu negara tertentu itu berbeda-beda. Tapi lain dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang di atas segala Tuhan ini. Ini berlaku di seluruh dunia, berlaku bagi bangsa manapun, dan juga berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga ayat ini mengatakan, bersyukurlah kepada Allah, kepada Tuhan segala Tuhan. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, berarti tidak dibatasi oleh waktu, juga tidak dibatasi oleh ruang. Tuhan yang sama berlaku di mana saja dan kapanpun, di segala waktu, di segala kesempatan. Dan kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan sembahan kita itu adalah Tuhan segala Tuhan. Kalau dalam terjemahan lama, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-17 ayat 14, di sana dikatakan Tuhan kita adalah anak domba, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Tuhan ini bisa juga memang diartikan sebagai Tuhan, dan Tuhan itu menunjukkan Allah yang penuh dengan kuasa sebagai pemegang kekuasaan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, segala kuasa telah diserahkan kepadaku, baik kuasa yang ada di surga maupun yang ada di bumi.
Dan kalau dia itu Tuhan yang adalah penguasa, dan kalau kita bicara lebih lanjut, maka penguasa itu bisa juga dalam arti penguasa pemerintah. Makanya firman Tuhan dalam surat Kolose, dalam surat Kolose pasalnya yang kedua yang akan kita baca pada ayatnya yang ke-10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu di sini menunjukkan kita sidang jemaat yang adalah tubuhnya. Dan sidang jemaat yang adalah tubuhnya itulah memang ada kepenuhan Kristus yang memenuhkan semua di dalam segala sesuatu. Kalimat seterusnya, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, jadi dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah penguasa. Dan di sini dikatakan kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi dia itu adalah penguasa di atas segala penguasa. Kalau penguasa itu adalah pemerintah, berarti dia itu kepala atau di atas segala penguasa pemerintah, penguasa pemerintahan. Ini bukan saja dalam arti kepala penguasa, kepala yang di atas penguasa pemerintahan dari kuasa kegelapan, tetapi juga dia itu adalah kepala penguasa pemerintahan di dunia ini. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu pasal pertama ayat 5, kalimat terakhir di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang telah mati namun bangkit dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya, raja itu adalah penguasa pemerintahan dalam suatu kerajaan. Kalau memang suatu negara itu bentuknya kerajaan. Nah, kalau kepala negaranya itu adalah presiden, maka dia itu juga kepala atas presiden-presiden yang ada di bumi ini. Nah, karena dia itu adalah kepala dari penguasa pemerintahan yang ada di bumi ini, maka firman Tuhan juga menyatakan bahwa tidak ada pemerintah di bumi ini yang tidak diatur oleh Tuhan, yang tidak diangkat oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam surat Roma pasalnya yang ke-13. Kalau boleh saya baca, saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Roma 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi dari ayat ini jelas bahwa pemerintah di bumi itu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Walaupun mungkin pemegang kekuasaan di pemerintahan itu
mungkin saja kelihatannya kejam, jahat, ya. Tetapi kalau memang dia yang duduk di pemerintahan sebagai kepala pemerintahan, itu ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan sebagai penguasa di atas semua pemerintahan di bumi. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, yang melawan berarti melawan ketetapan pemerintah, sehingga akan menerima hukuman atas dirinya. Ya, saya baca saja terus. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sebagai umat ketebusan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, diajar oleh firman Tuhan supaya tetap tunduk dan menghormati pemerintah yang ada. Jadi kalau sampai ada aliran Kristen yang mengajarkan supaya tidak tunduk dan menghormati pemerintah yang ada, itu bukan ajaran dari Tuhan. Contohnya saja yang diperbuat oleh Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Walaupun dia masih dalam kandungan, memang kemanusiaannya itu masih dalam kandungan, tetapi dalam ketuhanannya dia itu tetap Tuhan. Waktu pemerintah yang ada pada waktu itu melaksanakan pendaftaran warga, dia tetap mau mengikuti, memberikan teladan. Seandainya dia itu mau menggunakan kekuasaannya sebagai Tuhan untuk mencegah Maria ibunya bersama Yusuf tidak mengikuti, bisa saja. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Tetapi karena dia itu memberikan teladan, sehingga tidak menyatakan kuasanya untuk mencegah ibunya mengikuti pendaftaran jiwa-jiwa. Ya, walaupun untuk itu memang suatu pergumulan Maria dalam usianya yang sudah mendekati melahirkan, harus mengadakan perjalanan dari Nazaret yang ada di tanah Galilea, harus ke Bethlehem yang ada di Yudea. Suatu perjalanan yang sangat jauh, tentunya sangat melelahkan. Itulah memang beratnya menjadi teladan, itu diperlukan banyak pengorbanan. Kita akan baca terus. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Di sini dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah yang memang bisa diperbuat atau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan pembalasan bagi yang berbuat jahat.
Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ya, jadi kalau kita ini menaklukkan diri, tunduk, taat kepada peraturan pemerintah, bukan karena takut hukuman, tetapi karena hati nurani sebagai umat ketebusan Tuhan yang memang harus menghormati dan harus tunduk kepada pemerintah. Dan di sini disebutkan pada ayat 6 dan ayat yang ke-7, diantaranya bentuk tunduk kepada pemerintah itu. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi pemerintah itu adalah pelayan, tapi pelayan Allah dalam pemerintahan. Dan kita sebagai warga yang mau tunduk dan menghormati, di antaranya di sini dalam melaksanakan membayar pajak. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Inilah tunduk dan hormat kita kepada pemerintah yang ada kewajiban bayar pajak. Sebagai umat ketebusan Tuhan harus membayar. Yang ada kewajiban membayar cukai harus juga membayarnya. Memberikan penghormatan kepada siapa yang harus dihormati, dan rasa takut kepada siapa yang harus ditakuti. Untuk bagian ini saya akan sedikit menekankan pada ayatnya yang keempat. Di sana mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, lagi saya katakan, biarpun pemerintah pemegang tampuk pimpinan sebagai pemerintah mungkin memang jahat, tetapi tetap hamba Allah, hamba Tuhan, dan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membalaskan hukuman kepada siapa yang berbuat jahat. Dan sebagai contoh, saya akan tunjukkan penguasa pemerintah yang memang terkenal jahat. Itulah Raja Nebukadnezar, Raja Babil. Dan betul-betul jahat, ya. Di mana kejahatannya, kerajaan Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar lah yang membinasakan bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo, yang membakarnya. Ya, walaupun itu melalui bala tentaranya yang di bawah pimpinan Nebuzaradan yang memusnahkan kota Yerusalem, yang mengangkut isi Yehuda atau penduduk Yerusalem dibuang ke Babil,
yang melewati 3 tahap. Tahap pertama pada waktu Yehuda itu di bawah pimpinan Raja Yoyakim tahun 605 sebelum Masehi. Kemudian tahap yang kedua pada waktu Yehuda itu di bawah pimpinan Raja Yekonya. Dan yang terakhir pada waktu Yehuda itu di bawah pimpinan Raja Sedekia. Ya, umat Yehuda dan isi Yerusalem yang diakui oleh Tuhan sendiri sebagai umat pilihan Tuhan diangkut ke Babel sebagai tawanan. Kemudian setelah isi Yehuda dan penduduk Yerusalem itu berada di Babel, dan memang ada dari antara mereka itu yang terpilih menjadi pembesar dalam kerajaan Nebukadnezar. Di antaranya Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Kemudian Raja Nebukadnezar ini, ya ini tidak kita baca ya dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, walaupun nanti mungkin kita baca sebagian ayat saja. Pada waktu itu Nebukadnezar mendirikan patung yang besar dan lagi tinggi. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dan pada hari pentabisan patung itu, Raja Nebukadnezar ini mengundang semua pembesar-pembesar yang ada di wilayah kekuasaan kerajaannya, baik para penasihat, para menteri, para hakim, para bendahara, para kepala-kepala pemerintahan, dengan instruksi, dengan perintah dari Nebukadnezar. Manakala bunyi-bunyian musik diperdengarkan, semua penggede itu harus sujud untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini. Tapi kemudian ada yang mengetahui bahwa Sadrak, Mesakh, Abednego tidak mau sujud. Ada yang melapor kepada Nebukadnezar. Kemudian ketika orang ini dipanggil, diinterogasi, ditanya, apakah betul kamu sekalian tidak mau menyembah patung yang aku buat? Jikalau kamu mau melakukan, nanti pada waktu bunyi-bunyian musik dibunyikan, kamu harus sujud dan kamu akan dikembalikan pada kedudukanmu. Tapi ketika orang ini tidak mau menjawab, karena mengatakan tidak mungkin dia menyembah kepada patung, dia akan menyembah kepada Allah Israel, Allah di atas segala Allah, Tuhan yang ada di atas segala Tuhan. Ya, mendengar jawaban itu, Raja Nebukadnezar sangat marah. Dan pada Nebukadnezar ini ada tempat hukuman yang merupakan api. Dan karena kemarahannya begitu meluap, kemudian api yang akan dipakai untuk membakar ketika orang ini dipanaskan 7 kali lipat. Dan memerintahkan supaya ketika orang ini diangkat untuk dilemparkan ke dalam api itu. Karena begitu besarnya api itu, karena begitu tingginya suhu daripada api itu, yang mengangkat terbakar lebih dahulu. Tetapi ketika orang ini dilihat oleh Nebukadnezar,
berjalan dengan bebasnya di dalam api, dan pada waktu yang dilemparkan 3 orang, tapi yang kelihatan 4 orang, dan yang keempat itu dilihat oleh Nebukadnezar seperti anak dewa. Ya, jadi dari sini kita mengambil pelajaran bahwa Nebukadnezar ini memang terkenal jahatnya, dan kejahatannya memang sudah terbukti atas umat Tuhan, atas umat Yehuda dan isi Yerusalem. Tetapi firman Tuhan tetap mengakui, menyatakan bahwa dia itu diakui oleh Tuhan sendiri adalah hamba Tuhan, yang akan kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pada pasalnya yang ke-25. Ya, ada ayat yang lain, tapi kita baca satu ayat ini saja. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Jadi di sini firman Tuhan menyatakan bahwa Nebukadnezar itu adalah hamba Tuhan, karena dia sebagai penguasa, sebagai pemerintah. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketadusan untuk selama-lamanya. Dan ada ayat yang lain lagi mengatakan, ya, bahwa Tuhan sendiri yang mengakui bahwa Nebukadnezar itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Walaupun dia memang bengis, walaupun dia memang jahat. Dan sebagaimana ayat yang kita baca dalam surat Roma, ya, ayat yang kita baca tadi, kalau toh pemerintah yang jahat ini diberi pegangan pedang untuk melakukan hukuman, dan bagi Nebukadnezar, bagi umat Yehuda dan penduduk Yerusalem, karena pada waktu itu memang umat Yehuda, isi Yerusalem, melakukan banyak kejahatan. Ya, baik itu kejahatan ya yang merupakan tindakan yang tidak bermoral, ya, tetapi juga kejahatan dalam penyembahan berhala yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Sehingga kalau Tuhan izinkan untuk Nebukadnezar ini mengalahkan mereka, menghancurkan kota Yerusalem, membakar bait Allah, ya, bahkan kemudian juga melakukan hukuman, walaupun hukuman atas Sadrak, Mesak, dan Abednego itu karena memang dia sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Ini memang merupakan pemenang daripada Tuhan yang sebagai kepala atas segala Tuhan, kepala atas semua pemerintahan, ya, untuk melakukan pembalasan kepada yang berbuat jahat. Ya, dan Rabi Yesaya mengatakan,
Sejak tahun ke-13 dari pemerintahan Raja Yosia sudah dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau bertobat dari perbuatannya yang jahat, dari perbuatannya yang keji, dari penyembahan berhala yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Sampai tiba saatnya Tuhan memakai Raja Nebukadnezar untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Itu bukan berarti Tuhan itu sebetulnya jahat. Tuhan itu sebetulnya kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Tetapi yang namanya kejahatan tetap akan menghadapi resiko berupa hukuman. Dan sebagai bukti ya bahwa Tuhan itu kasih setianya untuk selama-lamanya, pada waktu mereka sudah berada di Babil sebagai tawanan, sebagai orang buangan, Tuhan masih mengutus hamba-Nya melalui Nabi Yeremia, ya, melalui surat yang dikirimkan yang isinya firman Tuhan mengatakan, "Aku tahu rancanganku untuk kamu, itulah rancangan damai sejahtera, untuk memberi kamu hari depan penuh harapan." Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu, damai sejahtera Tuhan itu tidak akan berubah. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak, dan perjanjian damai Tuhan itu tidak akan bergoyang. Dan itu betul dilaksanakan bagi umat Yehuda yang statusnya sebagai buangan, sehingga mereka biarpun sebagai buangan dikatakan bisa menanam dan menikmati hasilnya, bisa membangun dan menempati, bisa membangun kehidupan di rumah tangga. Bahkan Tuhan memulihkan mereka, membawa mereka kembali ke tanah asal mereka. Ya, inilah Tuhan kita. Dan nyatanya pada akhirnya Nebukadnezar itu juga mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Sadrah, Mesakh, dan Abednego itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang memang harus dipuji dan disembah. Ya, biarpun dia sendiri raja yang kekuasaannya sangat besar, dan kebesarannya itu memang sudah terbukti mengalahkan banyak kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, termasuk juga sudah mengalahkan kerajaan Yehuda. Tetapi setelah melihat bahwa Sadrah, Mesakh, dan Abednego pada waktu dilempar ke api untuk dihukum dengan pakaian lengkap, topi, dan semua busana tidak dilepas, tapi nyatanya tidak ada yang disentuh oleh api, dan bau hangus pun tidak tercium. Akhirnya Raja Nebukadnezar memanggil ketiganya supaya keluar dari perapian menghadap Raja Nebukadnezar. Ya, pada akhirnya Nebukadnezar juga mengakui. Untuk ini kita akan baca dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Ya, saya baca saja beberapa ayat dari ayatnya yang ke-27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah,
apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah Allah Israel, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka hanya kepada Dia saja mau menyembah, mau berbakti, yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Kalimat seterusnya dari ayat 29 kita akan perhatikan. Sebab itu aku Nebukadnezar sini mengatakan, mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babil. Pada ayat 29 di sana Nebukadnezar mengatakan, barang siapa menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, menghina itu berarti merendahkan, tidak mau menghormati, maka sanksinya dia itu akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa Nebukadnezar pun memang juga menghormati Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa di atas segala penguasa, termasuk di atas dirinya. Dan nyatanya dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan ini menyatakan kehebatan kuasanya, mampu melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api yang cara manusia itu tidak mungkin. Tapi Allah puja disembah kita, Tuhan di atas segala Tuhan itu bisa melakukan perbuatan ajaib, perbuatan yang tidak mungkin bisa diperhitungkan, dipikirkan oleh manusia, tetapi Dia bisa melakukan. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan di atas segala Tuhan sesembahan kita, yang kuasanya memang dahsyat, kuasanya memang luar biasa. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan berdoa. Segala hormat, puji, syukur, kebesaran, kemuliaan selayaknya kami persembahkan hanya bagi Engkau saja, ya Allah Bapa kami dalam surga, dengan menyebut dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang kepadanya Engkau ya Bapa telah memberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Dan kekuasaan yang ada pada Tuhan itu bukan saja kekuasaan atas raja-raja di bumi, bukan saja kekuasaan dalam menetapkan pemerintah penguasa di bumi ini, namun kekuasaan Tuhan juga kekuasaan yang dahsyat, yang bisa memberikan kemenangan bagi kami, yang bisa memberikan keluputan bagi kami, yang bisa melindungi kami, yang bisa menolong kami dalam segala permasalahan-permasalahan, bagaikan menghadapi api sekalipun. Nah, firman-Mu mengatakan bahwa pencobaan itu datang bagaikan api, tetapi kuasa Tuhan yang hebat juga mampu menolong, menyelamatkan kami dari pencobaan-pencobaan yang bisa terjadi di dunia ini, khususnya bagi kami umat ketebusan Tuhan yang mengiring Tuhan. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan kami persembahkan kepada Allah Bapa kami alaskan dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.